Bayangkan adegan ini sejenak. Ada sesuatu yang tampak begitu sederhana, namun begitu mendalam, sehingga kebanyakan pria mengabaikannya tanpa menyadarinya. Mereka tidak melihatnya, mereka tidak merasakannya, dan itulah mengapa mereka tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya mengobarkan api asmara dalam pikiran seorang wanita. Namun, ketika seorang pria menemukannya, ketika ia akhirnya menyadarinya dan mengintegrasikannya ke dalam hidupnya, seolah-olah ada tombol tersembunyi yang ditekan di dalam pikiran wanita itu. Ia langsung menyadarinya, seperti getaran yang tak bisa ia abaikan. Luar biasanya, kebanyakan pria menjalani hidup mereka tanpa menyadari apa yang mereka lewatkan. Izinkan saya menunjukkan ini melalui sebuah kisah. Kisah seorang pria bernama Markus. Markus adalah orang biasa, seperti Anda atau saya, tanpa hal luar biasa dalam hidupnya. Ia dulu khawatir, bahkan terobsesi dengan apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Setiap tatapan, setiap komentar, setiap gestur memengaruhinya. Ia terus-menerus mencari validasi eksternal, seolah-olah persetujuan itulah satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan. Namun, terlepas dari segala upayanya untuk menyesuaikan diri, keinginannya untuk mengesankan, ia merasa tak terlihat, terutama di hadapan perempuan, seolah-olah apapun yang ia lakukan, ia tak pernah bisa menarik perhatian seperti yang diinginkannya. Hingga suatu hari, sesuatu berubah. Markus menemukan sebuah prinsip kuno, kekuatan yang terlupakan, yang telah membimbing pria selama berabad-abad. Stoicisme. Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungan stoicisme dengan ketertarikan, dengan kepercayaan diri, dengan cara seorang wanita memandang Anda? Dan jawabannya sederhana. Banyak. Stoicisme mengajarkan kebenaran mendasar yang harus ditanamkan setiap pria dalam benaknya. Kendalikan apa yang berada dalam kendali Anda dan lepaskan apa yang tidak. Inilah masalah kebanyakan pria. Mereka adalah budak emosi mereka. Komentar buruk sangat menyakiti mereka. Konflik kecil membuat mereka meledak. Kritik mendorong mereka untuk bereaksi dengan amarah. Dan tentu saja, mereka menyesalinya nanti. Tetapi, pada saat itu, mereka sudah kalah. Dan percayalah, wanita melihat segalanya. Mereka menyadari kurangnya kendali itu, impulsivitas itu, dan apa yang mereka rasakan bukanlah ketertarikan, melainkan penolakan. Pria yang mempraktikkan stoicisme, di sisi lain, berbeda. Ia tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Bayangkan ini. Anda sedang rapat. Tiba-tiba terjadi pertengkaran. Dan suasana menjadi tegang. Beberapa berteriak, yang lain putus asa, kebanyakan kehilangan ketenangan. Dan sementara semua ini terjadi, Anda tetap tenang, kalem, bagaikan batu karang yang kokoh di tengah badai. Percayalah, ketika saya memberitahu Anda, wanita memperhatikannya, dan mereka menganggapnya sangat menarik. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Stoa yang agung, mengungkapkannya dengan kejelasan yang masih bergema. Hingga saat ini, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Pahami ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Frasa itu menangkap esensi dari apa yang membuat seorang pria dikagumi. Saat Anda berhenti mengejar validasi dan mulai hidup berdasarkan nilai-nilai Anda sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi Anda berubah. Anda tidak lagi haus perhatian. Anda tidak lagi melelahkan diri untuk mencoba membuat orang terkesan. Anda secara alami menjadi seseorang yang dihormati, seseorang yang memiliki kehadiran tanpa memaksakan apapun. Dan ini tidak hanya berlaku untuk perempuan, tetapi juga untuk teman-teman Anda, rekan kerja Anda, siapapun yang berinteraksi dengan Anda. Cara Anda menjalani hidup mulai memancarkan kepercayaan diri yang tenang, keyakinan yang tenteram yang tak bisa diabaikan orang lain.
Masalah besarnya adalah 99% pria masih reaktif. Satu komentar buruk saja sudah cukup untuk melampiaskan amarah mereka. Satu hari yang berat, dan mereka sudah tenggelam dalam frustrasi. Satu kritik dan harga diri mereka runtuh. Namun pria stoik melakukan sesuatu yang berbeda. Ia berhenti sejenak. Sebelum bereaksi, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar sepadan dengan energi saya? Dan hampir selalu jawabannya adalah tidak. Dan saya ingin mengklarifikasi sesuatu yang sangat penting. Jangan samakan stoikisme dengan sikap dingin. Ini bukan tentang menekan emosi seolah-olah Anda terbuat dari batu. Stoikisme bukan tentang menutup apa yang Anda rasakan, melainkan menguasainya. Ini adalah kemampuan untuk mengetahui kapan harus mengungkapkan emosi dan kapan dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Ketenangan yang terkendali itulah yang membuat seorang wanita memandang Anda sebagai seseorang yang solid, sebagai pria yang dapat ia percayai, seseorang yang akan menjadi jangkarnya ketika segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Ingat kembali Markus. Ia berhenti mencari validasi. Ia berhenti hidup untuk orang lain dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Dan hasilnya mengejutkan. Orang-orang, termasuk wanita, mulai tertarik secara alami padanya. Bukan karena ia berusaha membuat mereka terkesan. Sebaliknya, justru karena ia tidak lagi melakukannya. Itulah paradoks besarnya. Ketika Anda berhenti mengejar perhatian, ketertarikan muncul dengan sendirinya. Kebanyakan pria tidak akan pernah menerapkan ini. Mereka akan tetap terjebak dalam siklus yang sama. Siklus reaktivitas, frustrasi, dan pencarian pengakuan. Tapi Anda tidak seperti yang lain. Jika Anda di sini, itu karena Anda menginginkan sesuatu yang lebih. Anda ingin menonjol. Anda ingin menjadi pria yang dihormati orang lain. Bukan karena Anda lantang, bukan karena Anda mencoba membuktikan diri dengan kata-kata kosong, tetapi karena kehadiran Anda sendiri menunjukkan ketenangan, keamanan, dan kendali. Jadi, inilah tantangan Anda. Lain kali, hidup mencoba menyeret Anda ke dalam kekacauan. Berhentilah sejenak, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini pantas mendapatkan reaksi saya? Lakukan dalam momen-momen kecil terlebih dahulu. Latihlah setiap hari dengan hal-hal sederhana, komentar kasar, kemacetan lalu lintas, sikap buruk di tempat kerja. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi impulsif, Anda sedang melatih pikiran Anda. Dan sedikit demi sedikit, pengendalian diri itu menjadi keadaan alami Anda. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, jangan hanya menonton videonya. Bawalah ke dalam hidup Anda. Latihlah, masukkan ke dalam rutinitas harian Anda, hingga menjadi bagian dari diri Anda. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa klik suka dan berlangganan. Bukan karena aku bilang begitu, tapi karena setiap tindakanmu mencerminkan keputusanmu untuk semakin dekat dengan penguasaan diri. Ini bukan video biasa, ini panggilan untuk bangun. Sebuah ajakan untuk berhenti menjadi seperti orang lain dan mulai menjadi pria yang benar-benar kamu inginkan. Pertanyaannya, apakah kamu siap untuk merespons?